Sup guys, jadi kali ini kita mau bahas ya mengenai isu yang lagi rame dibicarain sekarang, yaitu adalah isu tapering guys ya. Jadi sebenarnya isu tapering itu udah rame, udah mulai viral itu sejak akhir Agustus kemarin ya. Dan sekarang udah mulai mencuat lagi, udah mulai rame dibicarain lagi. Karena sekarang kita sedang berada di bulan awal November ya. Nah yang mana ini katanya ya udah mulai dilaksanakan gitu dari program taperingnya ini ya. Makanya gitu banyak yang khawatir gitu guys mengenai apakah dampak tapering ini akan ngebikin market menjadi down, menjadi rontok, menjadi merah merona lagi ya. Makanya ini kita akan ngejelasin ya secara detail gitu buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Makanya kita di sini berusaha meluruskan gitu ya agar nggak terjadi kesalahpahaman lagi ya, agar nggak ada lagi kebingungan di antara kita guys ya. Nah jadi di sini kita akan bahas dulu ya mengenai apa itu tapering ya, mengenai pengertiannya itu sendiri. Oh ya sebelumnya di sini kita nggak cuman bahas tapering ya guys, kita juga bahas mengenai pergerakan Bitcoin dan gimana sih apa korelasi teknikal dan isu yang terjadi saat ini. Dan juga kita akan sedikit nyinggung mengenai apa SLP dan AXS yang mana harganya hari itu naik karena dia baru aja rilis Decentralized Exchange ya, itu namanya Katana guys. Dan tak lupa juga kita pasti akan ngebahas koin anjing kesayangan kita yaitu koin Shiba Inu guys ya, pastinya ya nggak bakal dilupain ya. Oke, back to the topic. Jadi di sini ya untuk pengertian tapering itu sendiri ya teman-teman adalah suatu kebijakan untuk mengurangi nilai pembelian aset ya, seperti obligasi atau surat utang atau quantitative easing oleh the Fed ya. Nah, jadi di sini Bank Sentral AS Amerika Serikat akan mengurangi porsi pembelian surat utang dari nilai yang sebelumnya dilakukan ya. Nah, jadi teman-teman untuk kita bisa merangsang perekonomian ya, maka kita bisa melakukan caranya tersebut dengan membeli surat utang ya, entah itu di negara lain atau di negaranya itu sendiri ya. Nah, hal tersebut akan menyebabkan ekonomi semakin bergairah ya. Dan ketika setelah ekonomi udah bergairah, udah mulai jalan ya, apalagi pas masa-masa pandemi kemarin ya, itu banyak sekali bantuan dari Amerika Serikat ke negara lain ya. Makanya di sini ya udah mulai dikurangin gitu untuk dari pembelian aset tersebut ya. Nah, di sini kalian lihat seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi, maka bank sentral akan mulai mengurangi lagi pembelian dari surat utang ya. Nah, makanya di sini apabila hal tersebut terjadi, maka aliran modal dari Amerika Serikat akan keluar dari negara yang dimasukinya dan kembali lagi ke US ya. Nah, jadi di sini kalau ekonomi US membaik, biasanya akan diikuti dengan kenaikan inflasi dan imbal hasil seperti bunga dan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi kondisi inilah yang membuat investor asing ramai-ramai cabut dari pasar keuangan negara emerging market seperti Indonesia, kembali lagi ke negeri Paman Sam karena dianggap lebih menarik ya. Nah, jadi info aja nih teman-teman, kalau misalkan tapering itu terjadi, maka nilai dolar akan menguat, maka nilai obligasi Amerika akan menguat ya. Itu makanya yang menyebabkan investor cabut dari saham Indo, dari Hang Seng, dari apalagi saham indeks Jepang, Nikkei ya, dan cabut lagi ke Amerika ya. Nah, jadi sederhananya begitu ya teman-teman untuk definisi mengenai tapering ya. Jadi apakah kita harus takut kepada tapering yang akan terjadi dari tahun 2021 ini? Nah, kita akan bahas lagi nih, apakah kita perlu takut apa enggak ya. Ini udah gua rangkum guys ya. Jadi di sini tapering yang dilakukan pada bank sentral pada tahun 2013 silam yang menyebabkan volatilitas tinggi di pasar ya, itu udah berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2021 sekarang guys ya. Jadi yang sebelumnya itu akan tapering sebelumnya itu menyebabkan dan keluarnya dana asing, pelemahan saham dan obligasi, depresiasi nilai tukar ya seperti melemahnya nilai rupiah ya, dan melebarnya defisit transaksi berjalan ya. Nah, jadi di sini menurut para ahli ya, saat ini pasar finansial global sudah lebih dari siap menghadapi Fed tapering, sehingga risiko terjadinya kepanikan pasar seperti tahun 2013 menjadi lebih rendah ya. Hal ini berbeda pas tahun 2013 saat pertama kalinya sepanjang sejarah tapering dilakukan ya. Itu tuh pertama kali guys ya.
Nah, jadi pada tahun 2013 itu banyak sekali ketidakpastian lah. Artinya itu lebih parah dari sekarang lah isunya itu, dan rumornya itu lebih apa ya? Lebih mengerikan lah ya dari sekarang ya. Nah, saat itu kondisinya udah berbeda gitu. Jadi the Fed ya, komunikasinya juga dinilai lebih baik dalam memberikan sinyal akan dilakukannya tapering sejak jauh hari, sehingga memberikan transparansi dan ketenangan bagi pasar ya. Hal ini tercermin dari kondisi pasar yang tetap stabil pada akhir Agustus ya. Teman-teman ingat kan, itu pas diumumin akhir Agustus, market emang sempat panik, tapi nggak panik-panik banget ya. Terbukti IHSG juga itu nggak rontok-rontok banget gitu ya, nggak melemah-lemah banget gitu ya, masih. Bahkan sekarang IHSG itu ada di 6.600 ya. Itu artinya semakin menguat guys ini dari saham-saham Indonesia itu sendiri ya. Nah, terus ini terlepas dari faktor psikologi ya, kondisi ekonomis ini juga relatif lebih baik daripada tahun 2013 ya, karena baik di US maupun di kawasan negara berkembang. Indikator ekonomi seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi saat ini lebih baik dibandingkan tahun 2013 ya. Hal ini tercermin dari tingkat cadangan devisa lebih tinggi, inflasi lebih rendah, dan aktivitas perdagangan lebih tinggi, dan kinerja korporasi yang lebih baik sehingga siap menghadapi tapering ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak usah khawatir gitu ya mengenai isu tapering ini, karena dampaknya nggak akan sebesar pada tahun 2013 kemarin. Sama seperti pas isu apa tuh Evergrande pada saat kita akhir September kemarin kan isunya bakal kayak tahun 2008 kayak Lehman Brothers ya, ternyata nggak berimpact banget kan, nggak berdampak besar gitu ya dari Evergrande, karena nilai asetnya itu setengah lebih sedikit lah ya dari Lehman Brothers, makanya nggak terlalu banyak dampaknya guys ya. Nah, jadi teman-teman harus paham ya mengenai hal ini, karena udah gue jelasin ya teman-teman, semoga bisa ditangkap gitu ya pemahamannya. Oke, terus di sini untuk pelaksanaan tapering itu sendiri guys, ini kita lihat di cnbc.com ya. Ini udah gue terjemahin juga ya. Jadi di sini penurunan pembelian obligasi akan dimulai pada akhir bulan ini ya. Jadi mulai akhir bulan November itu udah mulai dilakukan guys tapering ini untuk pelaksanaannya ya. Terus di sini juga nah untuk terakhir ya, batas tapering ini adalah sekitaran Juli tahun 2022 ya. Ini tuh tahun depan ya, kayak sekitar 8 bulan lagi nggak sih ya? 8 bulan ya pelaksanaan dari tapering ini baru kelar gitu ya. Jadi cukup panjang ya sebenarnya. Makanya di sini tapering ini adalah proses bertahap ya, bukan sekali plek langsung narik, enggak ya. Tiap bulan itu bertahap guys. Oke, next, jadi kita masuk ke teknikal BTC ya teman-teman. Jadi ini adalah time frame 1 hari ya. Jadi seperti yang kalian lihat dari teknikal sendiri, dari BTC masih bergerak dalam channel uptrend, channel bullish trend ya guys ya. Terbukti juga dengan moving average di atas 50 dan 200 ya. Nah, jadi kalaupun misalkan kita ada koreksi karena tapering ya, kalaupun ada tapering ya, maksimal kita akan mendapatkan level koreksi di 53.000 ini guys ya, dan maksimal lagi itu ada di channel trendline yang bagian bawah ini ya. Ya pokoknya di sekitaran 50.000 sampai 53.000 ini ya. Nah, walaupun dia misalkan dia jatuh ke area situ ya, harusnya bisa kita manfaatkan sebagai area untuk menyerok ya, untuk menambah muatan ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman udah ada simpanan aset sekarang, apalagi posisinya bagus ya, posisi entry-nya bagus di dasar, di support ya, di hold aja dulu ya. Karena misalkan tujuan kita investasi ke kripto itu ya adalah untuk sebagai investasi, bukan sebagai ajang cut loss ya, kalau rugi dikit cut loss gitu ya. Karena walaupun jumlah uang yang kita tabung itu berkurang ya, tapi jumlah koin yang kita hold itu tetap sama gitu ya. Jadi kita tuh investasi kepada aset koin tersebut guys ya, itu konsepnya ya. Makanya di sini untuk di spot market harusnya aman lah ya, nggak usah panik, nggak usah gimana. Kalau yang di spot market beda, kalau main di futures market itu harus set stop loss, strateginya lebih ribet, lebih ruwet lah ya. Nah, jadi untuk pergerakan sekarang pun kalau misalkan teman-teman ada yang floating profit ya, boleh di take profit aja dulu sebagian, sisanya let the profit runs. Oke guys, nah itu untuk BTC. Next kita lanjut bahas SHIBA yang udah ada di harga 5.300 ini ya. Waduh ya guys, ini kayaknya dia mau terjun lagi nih ke support yang ada di 1618. Sebenarnya udah nyentuh sih. Itu di area 5.000 tepatnya di guys, Fibonacci 0,618 ya. Kita tarik ke swing low ke swing high-nya ya. Di sini swing low-nya kita tarik di 2.700 dan swing high-nya di 8.800 ya.
Nah, sebenarnya di sini udah mulai melemah ya tren dari Shiba Inu ini, terbukti dengan apa nih namanya? Ya, descending triangle yang udah di breakdown ya. Ternyata yang kenaikan pagi tadi ya kalau nggak salah itu adalah retest ya. Sudah dia break, membentuk candle impulsif naik ya. Ini adalah retest ya, lanjut dam lagi malahan ya. Jadi sebenarnya as long as kita berada di atas angka 4000 ya di sini, support Fibonacci terakhir ya. Ya itu ada di support resisten juga yang kemudian di support ya, harusnya aman-aman aja ya teman-teman. Jadi pesan gue buat teman-teman yang mungkin lagi nyangkut karena dam Shiba sekarang, mungkin ya bisa pindahin asetnya dulu ke staking di Binance, karena di Binance itu ya stakingnya semakin kalian hold itu koinnya malah semakin bertambah ya. Berbeda sama yang ada di Indodax ya. Itu perbedaannya dari exchange Binance dan Indodax, lebih banyak fitur lah ya dari yang ada di Binance ya. Oh ya, jadi gue jadi keinget nih kata-kata jadi dari Jenderal Shiba ya. Itu udah ada gue share di grup Telegram, maksudnya teman-teman udah tahu lah ya. Katanya hidup mati untuk Shiba gitu ya. Siap miskin untuk Shiba maksudnya guys. Jadi sebenarnya itu terlalu keras ya, harusnya siap kaya untuk Shiba guys ya. Nah, tapi di sini yang gue tekankan adalah buat teman-teman yang emang niat nge-hold Shiba seperti yang kalian putuskan sejak awal. Sejak gue bikin video yang pertama itu ya, pas awal Oktober kalau nggak salah. Kalau kalian bener-bener Shiba Army yang ingin investasi di Shiba, harusnya siap dengan kondisi dam seperti ini. Harusnya siap ya. Untuk mencapai Rp10 itu harusnya siap ya dengan dam-dam kecil seperti ini ya. Karena kalau kalian nge-CL ya apa artinya gitu, perjuangan kalian yang kemarin-kemarin gak ada artinya gitu ya. Jadi ini tuh emang proses jangka panjang yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan penuh dengan ketabahan gitu ya, kegigihan untuk terus menyerok ya. Walaupun turun kayak gini sebenarnya nambah muatan bagus ya, tapi jangan di all in dulu. Misal teman-teman punya dana 1 juta ya, ini misalnya ya serok lah dulu 20% dari dana, berarti serok ya sebesar 200.000 ya. Even misalkan dia jatuh lagi ke 4.000, masih punya dana serok lagi gitu ya. Nah, jadi misalkan dia naik lagi ya mungkin bisa average up. Jadi macam-macam ya strategi trading itu. Bukan asal langsung all in, langsung misalkan punya 1 juta lah gitu langsung digeplak aja, cuma ya nggak gitu juga ya. Banyak sekali strategi bisa kita gunakan, apalagi dalam strategi money management ya. Pengelolaan keuangan itu sangat penting guys ya. Nah, jadi itu pesan gue buat Shiba Army ya. Harusnya tetap kuat sih. Ini sih harusnya dam kecil doang ya. Dam kecil harusnya sekali lagi, karena tujuannya gue lihat-lihat nih banyak Shiba Army yang pengen ke Rp10, Rp20, Rp100 bahkan ya, 1 sen ya. Ya harusnya nggak berarti dam kayak gini ya. Sekali lagi ya. Jadi itu teman-teman, stay strong, keep hold and be rich ya. Itu untuk Shiba Army guys ya. Nah, jadi kita lanjut membahas AXS dan SLP lagi ya guys ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat AXS ini udah break dari area sideways-nya di sini ya. Dan sebenarnya dia lagi bermain-main dari sideways. Harusnya bagus ya, karena di sini gua rasa dari AXS sedang mempersiapkan area untuk dia ngepam lagi ya biasa nih. Setelah dia break, kemudian retest sideways di area sideways di area demand ya di sini ya. Nah, harusnya masih bagus ya. Walaupun terjadi koreksi yang dalam di sini dari ATH 163 ke 154 ya. Jadi di sini gua rasa masih bakal sideways dulu aja dari aksi guys ya. Next kita lihat signifikan pada jam berapa nih? Jam 3 sore tadi ya. Jam 3 sore tadi, waduh ini volumenya kalian lihat ya yang di bawah meningkat sangat-sangat gila guys dari volume biasanya ya. Ya, jadi di sini kita lihat SLP ini setelah dia naik turun lagi, naik lagi turun lagi. Dan sebenarnya ya gue belum rekomen untuk posisi buy sekarang ya. Ya, karena di sini kita lihat dari pattern sebelumnya naik turun ya. Dengan tren bearish, dengan downtrend yang sangat-sangat kuat sejak berapa nih? Awal akhir Juli kemarin ya. Berarti dah 3 bulan ya, saat Bitcoin bull run dia malah downtrend, waduh malah kebalik ya. Bitcoin naik, altcoin lain naik, dia turun sendiri, waduh. Ini emang beda sendiri dari SLP ya. Tapi nah ini yang menariknya itu event dari Katana ini guys. Ya, jadi di sini ada hubungannya ya sama SLP. Kalian simak lagi di sini, dari Katana adalah decentralized exchange dari AXS dari aksi ya. Decentralized itu apa bang ya? Ya itu adalah exchange yang nggak terpusat. Contohnya aja kayak SushiSwap, kemudian apalagi Serum dari Solana ya. Itu adalah decentralized exchange sama guys, kayak PancakeSwap ya.
Nah, jadi di sini fitur uniknya di sini ya, dia akan meluncurkan juga token RON ya, token Ronin Wallet. Kalau kalian user Axie pasti udah udah familiar lah dengan yang namanya Ronin Wallet, guys. Dan mereka tuh launching token namanya token RON ya. Nah, terus di sini untuk swapnya ada reward, guys. Dia juga ada fitur staking dari Katana ini dengan menggunakan SLP sebagai tokennya ya. Ini yang paling menarik yang bisa menyebabkan harga SLP naik. Ya, jadi SLP ini udah berkembang itu dari yang awalnya token reward kemudian menjadi token yang bisa di staking gitu ya. Artinya utility fungible kegunaannya udah mulai bertambah nih, guys ya. Mana tadi ini ya, SLP ETH. Maka jika kalian men-stakingkan SLP, STH, maka kalian akan mendapatkan 50% RON rewards dari total SLP yang kalian stakingkan tersebut ya. Waduh, ini cukup gede, guys, 50% RON rewards ya, bayangin. Makanya di sini menurut hemat gue, menurut asumsi gue, untuk dari player X yang udah mendapat keuntungan dari SLP ini nggak lagi dijualin. Ya, mereka malah ngebeli nambah muatan dari SLP, kemudian SLP-nya di stakingkan ya. Makanya di sini aksi jual pada hari ini udah mulai melemah. Buyers sudah mulai banyak, holders sudah banyak ya yang staking dari SLP. Yang perlu dicatat untuk supply sendiri masih unlimited ya, masih nggak terbatas. Itu ya yang masih jadi keraguan di komunitas, nggak di burn pula. Waduh. Nggak di burn, guys, SLP-nya. Nggak tahu nanti apakah akan di-burn atau enggak. Kayaknya DXS akan terus berbenah ya, guys. Tapi saran gue sih mending kalian invest ke aksi ya, ke AXS ya, daripada ke SLP ya. Walaupun harganya murah, belum tentu bakal terus naik ya harga murah itu ya. Contohnya aja ATT, kemudian VDX. Waduh, ntar gue diserang lagi ya. Ya, jadi mungkin segitu aja, guys ya, analisa dari kita mengenai market pada hari ini. Hopefully dapat bisa memberikan gambaran pencerahan buat kalian semua, guys. Oke, see you next video, guys. Bye bye, good night.